Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin. Wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana. Syuhlillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Setiap saat dan waktu, nafsu yang ada di dalam seluruh hati manusia senantiasa akan selalu menarik hati umat manusia untuk dipaksa mengikuti dirinya. Hanya golongan-golongan yang tertentulah yang nafsu tidak akan pernah bisa menariknya. Golongan-golongan tersebut tandanya diantaranya adalah satu, ketika saat apa yang Allah dawuhkan, apa yang Allah bimbingkan, apa yang Allah serukan, pasti dia itu akan mengikutinya. Artinya apa? Segala hal apapun yang menjadikan hatimu untuk bertajalli, ayat-ayat apapun yang menyerukan terhadap dirimu untuk bertajalli, itu bagaikan air yang menyirami tanah yang lagi gersang. Bapak Ibu, dalam istilah lain, yastami'unal qaula, beliau-beliau itu hatinya senantiasanya condong terhadap pengajaran-pengajaran dinut tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang dimaksud yang susah untuk ditarik oleh nafsu, hatinya itu adalah ketika saat apapun yang Allah hadapkan berupa ketetapan Allah baik tentang masalah senang dan susah, hati beliau tidak mudah tergelincir di dalam jalannya nafsu. Tandanya di situ tidak mudah hati bertanya,
tidak mudah hati gelisah, tidak mudah hati goncang. Karena apa? Mereka ini betul-betul tahu sebenarnya anugerah yang termulia itu apa. Termasuk dirimu difahamkan Allah tentang pengajaran ini. Yang kedua, dirimu ada satu kesanggupan untuk melaksanakan apa yang menjadi kefahaman dalam dirimu dengan bentuk berzikir. Hal itu anugerah yang tidak ada bandingannya sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 74. Yakhtasu nentuake ngususake sapa Allah birahmatihi kelawan rahmate Allah. Bundi yang dimaksud birahmatihi ini? Itulah anugerah hatimu bisa sambung terhadap Allah di segala hal aktivitas. Itu anugerah birahmatihi, inilah yang dimaksud. Nentokake khususake menyang sapa man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allahu ing man. Ini Pak, berarti sak bejo-bejone wong sing paling bejo adalah orang-orang yang hatinya istiqomah menjaga talinya zikir pada Allah. Wallahu tawi Gusti Allah iku dzul fadlil azim, zat kang duweni kautamaan kang agung. Ya ini anugerah kang agung adalah anugerah di mana hatimu bisa sambung menyang urip, bisa sambung menyang Allah. Ini anugerah yang miturut surah Ali Imran 74 ini anugerah yang paling mulia. Lebih besar daripada anugerah kau diberi pahala atau surga. Apalagi urusan dunia. Apalagi kebutuhan jasmania. Ini enggak bisa dibandingkan dengan anugerah yang lain. Mengapa kok Allah mengatakan anugerah yang termulia? Sebab gini Pak, yang namanya makhluk itu sifatnya fana. Kalau surga itu makhluk fana, kalau neraka itu makhluk ya fana. Kalau pahala itu makhluk fana. Terus bagaimana pandanganmu tentang masalah makhluk itu gak fana? Padahal hukum dan status ghairul khaliq itu fana. Selain Allah itu tidak kekal. Yang disebut makhluk. Terus bagaimana caranya walaupun secara dohir itu disebut makhluk, tapi kok yo kekal lagi piye? Ini Anda terlebih dulu harus tenggelam
berenang di bahri tauhid dari sudut ilmu, dari sudut laku, dan juga keistiqomahan. Baru itulah proses nafi itsbat atau proses takhali ke tajalli atau proses pemfanaan keakuan diri sebagai makhluk akhirnya menjadi keakuan diri sebagai hidup. Baru kan sudah di sistem kalau selain Allah itu gak kekal lah gitu dah. Tapi mengapa berani-beraninya ada satu keterangan yang mengatakan besok di akhirat setelah manusia itu sama dibangkitkan, apabila di neraka dia kekal di dalamnya, khalidina fiha abadan. Yang ada di surga itu ya kekal khalidina fiha abadan. Katanya kekal itu hanya milik Allah. Tapi mengapa? Akal manusia tidak akan pernah mampu memahami tentang hal itu, Pak Bu. Hanya ruhaniyah lah yang bisa menerobos terhadap alam di situ. Itulah yang kami sebut sebagai alam ahadiyah menuju alam ahad. Apa alam ahadiyah? Alam di mana hatimu ada proses penafian diri. Alam ahad adalah alam penetapan keakuan diri. Dan ini cukup jenengan iki berlaku secara dohiriyah. Jangan memakai sistem akal. Ketika jenengan melakukan nafi isbat, kami tidak pernah mengajarkan harus dengan akal. Memang kalau jenengan melakukan hal itu dengan memakai sistem biaklin, kau akan mengetahui cahaya-cahaya yang cahaya itu justru akan menjerumuskan dirimu. Kau akan bahagia, kau akan merasa gini, merasa gitu dengan cahaya itu. Itulah yang kami sebut sebagai alam mukasyafah. Saya tidak pernah mengajarkan tentang hal itu ketika saat proses nafi isbat, saat proses kholwat, tapi saya hanya mengajarkan biqalbin salim, hanya dengan hati. Kau masuk di dalam rasa, kalau sudah keluar rasa maka akan nyatalah nur makrifat. Kalau sudah nyata nur makrifat akan nyatalah keakuan diri sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu, anugerah miturut surat Ali Imran lebih mulia daripada kau dunia seisinya jadi intan milik kamu sendiri. Ini tergantung jenengan iki apakah senang dengan anugerah yang bersifatkan ar-Rahman dunia jasmani, ataukah jenengan iki hanya suka kepada anugerah ar-Rahim ruhaniyah ini untuk bertemu Allah. Miturut surat Al-Qasas, tetap utamakanlah anugerah ruhaniyah di atas anugerah jasmaniyah. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia jangan kau tinggalkan, tetap nikmati bagiamu dunia ini, tapi jadikanlah nikmat dunia ini sebagai nikmat akhiratmu. Oke Bapak Ibu, itu
apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya silakan untuk barangkali ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula badhe tanglet pripun prosesnya menawi tasih tahap pemula tapi nggih masuk teng ajaran niki pun 100% meyakini seyakin-yakinnya. Tapi bagaimana selanjutnya, andai kata ini untuk contoh saya sendiri, maut sudah menjemput misalnya, terus akhirnya nanti apa di alam yang peteng dedet napa sing teng padang jinglang, ngoten mawon. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Man ngarofa nafsahu faqad ngarofa rabbahu. Bagaimana proses kami sebagai pemula untuk mengenal jati diri? Artinya mengenal Allah. Inilah Pak, yang kumaksud pentingnya pedoman di dalam umat manusia untuk mengenal tentang proses awal inna lillahi dan proses wa inna ilaihi raji'un. Apa tahapan-tahapan di situ? Pertama, jenengan wajib untuk berilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid ini mulai dasar nul sampai proses wusul datang Allah. Setiap bulan Ramadan mesti kula gelar. Mesti kula gelar. Terutama besok sasi Ramadan ini tetap jalan. Walaupun di sisi lain kami ada tugas yang penting. Apalagi ilmu itu dibahas tidak hanya dengan sisi pengrungu. Artinya jenengan ini olehnya belajar ilmu itu tidak hanya ngaji rungon, tetapi juga ngagem membawa kitab. Makanya saya kejar kitab awal sebagai proses orang-orang syariat dan thariqah untuk menjalankan munajat yang benar sehingga sampai ke wusulan pada Allah. Saya terangkan kanti lengkap di dalam kitab awal itu. Jadi sebelum Ramadan piye carane ndang bisa jenengan pegang.
kalau toh proses hak cipta iku lama, ya pasti tak tinggal karena perpustakaan yang sebagai pencetak ini sudah siap, tinggal nunggu waktu aja. Diperkirakan kalau verifikasi dari Menkumham terlalu lama, sementara ini kita sudah tanggal berapa ini? 16, tinggal setengah bulan lagi. Cukup gak dari sisi perpustakaannya, pabriknya yang mencetak ini untuk mencetak perkiraan kurang lebih 1000 buku. Nah, saat ini Menkumham kita memasukkan proses belum verifikasi. Nek kesuwen tinggal wae ngoten. Nanti urusan izin belakangan gitu, enggak apa-apa. Itu Pak, ilmu jenengan wajib belajar itu, sebab dengan belajar itulah jenengan hati akan mendapatkan anugerah atau nurul ilmu, cahayane ilmu yaiku faham, sehingga ketika saat khalwat laku itu benar sesuai dengan petunjuk ilmu untuk sampai bertemu Allah. Dan apabila mengingat umur ini sudah mepet, seseorang hamba belum sampai ke makom musyahadah kok ya sudah dipanggil atau dipaksa harus tinggalkan dunia, bagaimana nasibnya ruh itu? Bisa dibuka dalam salah satu ayat, hamba yang menjadi calon kekasihku dan akan kujadikan sebagai kekasihku, dalam proses itu kok ya belum sampai pada puncak. Jawabannya apa? Nanti aku sendiri langsung sing ngurusi, paham? Aku Allah maksudnya, bukan aku makhluk sing ngurusi, namung aku Allah sendiri. Bahkan ada diceritakan seseorang yang pekerjaannya secara syar'i, keterangan secara syar'i, mulai kecil sampai tua maksiat tok, zalim tok perbuatannya secara syar'i. Terus ndelalah tiba-tiba dapat hidayah, dia bertobat dan dia melaksanakan pertobatan itu. Lah, ketika dalam perjalanannya untuk menuju kebenaran, dia meninggal dunia. Ini ada malaikat dua kelompok sing gegeran. Apa? Diukur di kelompok malaikat yang ahli azab siap mengadab, kelompok malaikat yang ahli rahmat itu memberikan rahmat. Gegeran Pak, karena di tengah-tengah dua kelompok ini berdebat, akhirnya sowan nang Allah untuk memutuskan semuanya ini. Akhirnya Gusti Allah memerintahkan, ora usah angel-angel, ukuran nggo meteran sing dawa antarane perjalanan yang ditinggalkan dari kedzaliman nuju rahmat iku dawa ndi.
Iki bahasa akal-akalan. Tapi ngerti ya sira, dari satu makalah juga dikatakan mulai kecil jenengan kali kula iki kegolong wong sing kafir. Loh, ketika satu hari sebelumnya meninggal jenengan kok bersyahadat. Cara agama Islam bi yaghfir lakum dzunubakum wa yukaffir ankum wa yaghfir lakum an dzunubakum wa kaffir ankum sayyiatikum. Free, Allah ngapura. Artinya kalau kami tarik dari pertanyaan jenengan, bagaimana kita yang sudah berjalan menuju Allah, belum sampai ketemu Allah di dalam maqam makrifat, iman yang ihsan, kok kita mati dulu. Apa enggak gelap? Padahal ada ayat yang mengatakan sing sapa wongi tatkala di dunia ini buta mata hatinya pada Allah, maka di akhirat pun juga buta. Gimana toh Pak? Hati yang buta itu ya apa? Ngeten. Hati yang ketika saat menghadapi sikon apapun, hati jenengan kali kula niki kuat. Bahwasanya segala hal apapun itu makhluk. Gak ada sinar makrifat sedikit pun hati mengatakan Allah. Gak ada. Inilah hati yang buta. Sehingga saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya orang kalau sudah mendapatkan hidayah ilmu, sadar Pak Ningati tentang yang sebagai aktor atau sang yang berperan, walaupun tidak maksimal cahaya ning ati sampean pasti ada. Meyakini, merasakan sesungguhnya semua itu yang berperan adalah Allah. Cuman aja belum pernah melihat kewujudannya atau bertemu atau mendengar suaranya dan lain sebagainya. Enggak bisa ini dikatakan buta, enggak bisa. Walaupun nur makrifatnya itu voltasenya itu hanya 110, bahkan hanya 10. Tidak 110, 10 percikan cahaya itu sebetulnya itu bisa untuk menerangi walaupun masih samar. Apalagi didorong dengan laku terus menerus. Sampeyan lihat orang yang menyalakan genset Pak, gak mungkin langsung wut 220, gak mungkin. Ketika kita nyelenger diesel, yang diesel ini sebagai penggerak dinamo, mesti mulai nol. Gak mungkin langsung sampai gaspol rempol, gak mungkin. Ketika saat sudah menyala diesel ini, gerakannya untuk menggerakkan dinamo otomatis naiknya voltase niku mulai nol, naik bahkan sampai 220 atau 240. Dan itu sebagai apa? Sebagai sunatullah, ketetapan Allah harus seperti itu. Artinya
Zikir yang sudah Allah titipkan terhadap hati panjenengan iku wajib jenengan iki jalankan jikalau hatimu betul-betul menginginkan datangnya nur makrifat. Zikir ini tidak wajib bagi mereka untuk dilaksanakan yang menolak ajaran tauhid. Enggak wajib, Pak. Tapi zikir itu justru wajib bagi hati seorang hamba yang hamba ini estu sudah meyakini bahwasanya karena hiduplah semua apapun itu terjadi. Jadi jenengan gak usah khawatir, Pak. Nek mati sebelum sampai betul-betul di musyahadah, gak usah khawatir. Tetap dikubur jenengan. Tetap dikubur. Gak usah khawatir jenengan. Tentang masalah ruhaniyah gak usah khawatir. Aku Allah yang bertanggung jawab. Karena kau sudah betul-betul mengikuti apa ajaranku Allah. Lihat dalam surah Ali Imran ayat 31. Kau akan kujadikan sebagai orang dekatku alias kekasih manakala kau mengikuti ajaran Muhammad. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau betul-betul mengikuti ajaranku, yuhibbukumullah. Aku Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihku. Terus bagaimana kesalahanku selama ini yang berpuluh tahun? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tak ampuni kesalahanmu karena kau sudah tidak mau lagi menyembah selain aku. Innallaha ghafurur rahim. Sak temene Gusti Allah itu Maha Pengampun. Artinya mumpung kesempatan masih ada, maka pasti Allah ampuni. Yang tidak Allah ampuni adalah hatta zurtumul maqabir. Kesempatan yang sudah Allah berikan terlalu lama, akan tetapi kita sia-siakan. Ketika hatta idza ja'athumus sa'atu bagdatan, ketika ajal menjemput, detik-detik kesadaran datang, iku namanya muspro. Apa muspro? Sudah tidak berguna. Kesadaran yang seperti itu sudah tidak berguna karena sudah tidak ada kesempatan. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kalau sudah dikasih rasa kosong dan sering didiamkan, tapi dikasih kesadaran syariat itu diperjalankan, ya tidak terasa, tapi semakin berjalan itu adanya kok semakin, ya tetap nikmat. Ingat kalau Dia maha baik dan maha menolak keburukan. Dan selalu ingat dengan ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di situ mohon penjelasannya Gus, karena kok seperti rodo error, selalu dijalankan di syariat, di pasar, di apa itu katanya kok selalu tertawa terus, tapi kadang-kadang rasanya tetap kosong dan sakit yang divonis itu nggak terasa juga Gus.
Nggih, nyuwun penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man jahada fi sabilillah qata'a an sabilin nafsi. Sing sapa wonge barang siapa berjalan di atas menuju dan bertemu Allah, faqata'a mongko Gusti Allah akan mutus dalanmu sangka hawa nafsu. Iku wis mesti. Terus tanda-tandanya bagaimana? Gak mudah hati jenengan iku khawatir dan gelisah dengan persoalan apapun. Sehingga ada yang mengatakan guyang-guyu, ngebleng, itu biasa. Iku tondo gendengi hati menyang Gusti Allah. Ya ayyuhal khadirun, jenengan gak usah khawatir dengan adanya hati yang seperti itu, karena itu memang proses pensucian Allah terhadap hati hamba yang Allah kehendaki. Sing penting boten deleming. Nek delemeng ya gampang dicanjang cagak. Nek gak usah repot-repot. Wae mari lah mari nek bingung-bingung. Jadi aku yakin jenengan tidak bingung kok. Justru hati sampeyan bergelora di dalam kesunyian, bergelora di dalam kedamaian, walaupun orang lain jenengan dikatakan setengah songko orang tidak waras. Jalan terus Bu, jangan pernah berhenti dalam hal itu, karena ingat sepanjang hati atau ruh belum Allah letakkan di alam ahad, sepanjang itu masih dikejar-kejar oleh hawa nafsu. Mungkin lagu ini Bang Surip, dikejar-kejar itu ada. Tapi kalau sudah Allah tarik di dalam alam ahad, maka di situ tidak akan pernah nafsu itu mengejar, karena selain aku sudah tidak ada. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Wa ma ubarri'u, jenengan gak aman. Tidak ada situasi aman tentang nafsu yang setiap saat dan waktu itu menjerumuskan hatimu. Gak ada untuk mengajak berbuat jelek pada Allah. Tapi ilama rohima robbi, kecuali di situ ada nafsu yang dirahmati. Artinya ruhaniyahmu itu sudah ditarik Allah di dalam alam kelanggengan. Aman sudah, nggak ada. Yeah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.